Halo, selamat pagi sahabat Greta. Berjumpa lagi di Rumah Pangan Mandiri. Nah, hari ini ada sesuatu yang sangat menarik sekali yang akan saya bahas, yaitu bagaimana cara mengusir lalat buah. Nah, tentunya di tanaman cabai itu sangat banyak sekali hama yang ada di dalam kebun kita ataupun kebun cabai kita. Itu yang pertama pastinya adalah kutu kebul atau kutu putih. Dan yang kedua, itu pasti ada tungau. Jadi sangat masif sekali serangannya kalau untuk di tanaman cabai kita. Nah, terus ada juga yang ketiga itu adalah antraknosa. Nah, antraknosa itu biasanya kalau dicirikan dengan daun yang ataupun batang yang busuk secara tiba-tiba, dan ataupun tanaman cabai yang busuk secara tiba-tiba dan mengering. Nah, tapi di sini yang akan saya bahas itu adalah bagaimana cara kita mengusir lalat buah. Ini adalah hama yang keempat yang sangat fatal sekali apabila tanaman cabai kita atau buah cabai kita yang diserang oleh lalat buah. Nah, di sini banyak sekali yang saya dengar kalau kita menggunakan petrogenol, kenapa kok semakin banyak bertambah. Nah, jadi petrogenol itu adalah cairan yang dibuat menyerupai bau ataupun zat cair yang bisa memancing lalat buah yang jantan. Nah, jadi dimodifikasi sedemikian rupa untuk bisa memancing lalat buah yang pejantan untuk bisa masuk dalam perangkap di petrogenom. Nah, itu yang bisa mengurangi populasi sebenarnya. Jadi tidak mengusir tapi mengurangi populasi. Pasti akan tetap ada lalat buah di tanaman cabai kita. Nah, bagaimana cara mengusirnya? Di sini bisa kita lihat. Nah, kita di sini menggunakan kapur barus. Jadi seperti ini saya buat kapur barusnya, karena kapur barus itu memiliki wangi-wangian yang memang tidak disukai oleh lalat buah dan bisa mengusir lalat buah. Jadi di sini metode saya adalah menangkap dan mengusir. Jadi untuk pengusiran lalat buah itu sangat sederhana sekali dan cukup mudah sekali. Ini bahan yang bisa kita dapatkan di market-market ataupun di toko-toko terdekat. Nah, jadi lalat buah itu tidak akan menyukai bau wangi, sehingga dia tidak akan hinggap ataupun datang ke kebun kita. Jadi proses pembuatannya seperti ini. Jadi kenapa isi gelas air mineral? Karena supaya menghindari apabila terjadi hujan, supaya kapur barusnya itu tidak cepat meleleh. Nah, di dalamnya juga saya isi plastik supaya untuk pengamanannya ketika hujan ataupun di malam hari ada embun itu tidak terkena langsung. Nah, jadi di sini dia akan memancarkan aroma bau yang cukup menyengat untuk si lalat buah, jadi tidak akan hinggap ataupun datang di kebun kita. Apakah efektif atau tidak kita menggunakan kapur barus ini untuk mengusir lalat buah? Jawaban saya iya. Karena beberapa tanaman cabai yang saya miliki di sini, tidak ada serangan yang sangat berarti ya. Karena beberapa tanaman di sini sudah memiliki bakal bunga dan ataupun sudah menjadi bakal buah. Nah, tetapi masih utuh ada di tangkai cabai. Nah, jadi bisa dilihat seperti ini. Nah, ini jadi kapan kita menggunakan kapur barus? Ketika tanaman cabai kita sudah seperti ini, sudah mengeluarkan bakal bunga, sudah ada bakal buah seperti ini. Jadi tentunya sangat disayangkan sekali apabila kita melihat seperti ini terus dipatek sama lalat buah dan ini akan jadi jatuh ataupun ada bintik hitam. Nah, lalat buah itu sendiri tidak bisa menghidupi anak-anaknya, dia menyuntikkan telur ketika dia hinggap di dalam cabai ini. Jadi ketika dia menetes, anakan dari lalat buah itu sudah ada tersedia makanan untuk dikonsumsi oleh si ulat nantinya. Nah, tentunya di sini sangat disayangkan sekali ketika kita melihat
seperti ini bakal bunganya sudah banyak sekali, bakal buahnya itu juga sudah hampir sebagian besar sudah berbunga dan berbuah juga. Itu sangat disayangkan sekali ketika kita lihat seperti ini malah terkena serangan lalat buah. Jadi sangat fatal sekali sebenarnya untuk lalat buah. Nah, tapi di sini tidak terjadi serangan yang sangat masif karena saya sudah menggunakan pengusir lalat buahnya. Jadi kita di sini metodenya menangkap dan mengusir lalat buah. Bisa dilihat di sebelah sana, ini juga sudah ada. Saya isikan setiap 2 meter itu ada satu tempat untuk pengusir lalat buah. Itu ada 2 buah kapur barus dalam satu tempat. Itu saya berikan untuk memberikan aroma yang memang tidak disukai oleh lalat buah. Nah, jadi bisa dilihat seperti ini. Nah, ini seperti ini sangat disukai oleh lalat buah. Nah, jadi seperti itu metode ataupun cara mudah untuk mengusir lalat buah. Jadi tidak hanya menangkap ataupun memancing dengan menggunakan petrogenol, tapi kita juga mengusir lalat buah itu sendiri supaya tidak ada di lahan kebun kita. Nah, untuk pemasangan petrogenol sebenarnya banyak yang salah kaprah, itu ditaruh di atas tanaman cabenya. Nah, otomatis kalau dia ditaruh di atas tanaman cabai berarti lalat betina yang ada dan lalat jantan yang ada itu mereka akan hinggap di perangkap kita. Tentunya kalau memang sudah tidak bisa masuk perangkap, dia akan hinggap di kebun kita ataupun di tanaman cabai kita, sehingga terjadi serangan yang cukup masif. Nah, kalau untuk efektifnya penggunaan petrogenol itu minimal 1 meter dari tanaman kita ataupun dari kebun, di luar dari tanaman kita ataupun di luar dari kebun kita. Jadi itu untuk bisa masuk perangkap. Tapi kalau dalam kebun kita berikan aroma ataupun kapur barus untuk bisa mengusir lalat buah itu sendiri, tidak masuk di dalam tanaman cabai kita. Nah, sangat disayangkan sekali tentunya seperti ini. Dengan bakal bunga yang sangat banyak dan bakal buah juga sudah mulai bermunculan. Nah, jadi di saat seperti ini kita harus melakukan pencegahan. Nah, kita dengan cara mengusir lalat buah itu sendiri. Jadi seperti itu informasi bagaimana cara mudah untuk mengusir lalat buah. Ini sangat efektif sekali teman-teman, karena saya sudah menggunakan ini ketika bakal bunga itu sudah muncul di dalam tanaman cabai saya sendiri. Jadi saya mencoba dan mempelajari, ternyata cukup efektif juga untuk bisa mengusir lalat buah. Nah, jadi seperti itu untuk informasi bagaimana cara mudah mengusir lalat buah. Dan semoga bisa menginspirasi dan tetap semangat untuk bertani. Salam sahabat tani.